Di mana keberadaan Yesus sekarang dan apa yang sedang Yesus lakukan menjadi kunci yang sangat menentukan bagi keselamatan manusia. Kata sekarang atau present, in the present time, menjadi kunci dari pertanyaan ini. Oleh karena ini adalah subjek pembahasan mengenai kebenaran untuk masa sekarang atau present truth. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sedangkan dalam Mazmur pasal 77 dikatakan, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami." Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Versi New King James dikatakan, "Your way, O God, is in the sanctuary, who is so great as our God." Jadi jalan Tuhan ada di sanctuary atau bait suci. Itu sebabnya dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 Tuhan katakan kepada Musa, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "And let them make me a sanctuary." Kenapa? "That I may dwell among them." Allah rindu untuk bisa berada di tengah-tengah umatnya, sehingga ia memerintahkan untuk membuat sanctuary. Tetapi kenapa harus ada sanctuary lebih dahulu supaya Allah bisa berada di tengah-tengah umatnya? Kita perhatikan di dalam Yesaya 59 ayat 2, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Allah rindu untuk bisa berada di tengah-tengah umatnya. Tetapi ada yang menghalangi sehingga ia tidak bisa berada di tengah-tengah umatnya. Dan yang menghalangi adalah dosa. "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Your way, O God, is in the sanctuary. Sanctuary atau bait suci adalah jalan yang Allah sediakan. Jalan keselamatan. Melalui sanctuary atau bait suci ini, masalah dosa yang merupakan pemisah antara Allah dengan umatnya bisa diselesaikan. Dengan demikian, Allah bisa kembali lagi berada di tengah-tengah umatnya. Pada waktu Musa selesai membangun bait suci di padang belantara, hadirat Tuhan turun dan memenuhi bait suci tersebut. Di dalam Keluaran 40 ayat 34 kita bisa baca, "Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci." Bait suci yang Tuhan perintahkan untuk Musa bangun ketika di padang belantara adalah bait suci yang portable, yang dapat dibongkar dan dapat dibawa. Oleh karena pada waktu itu bangsa Israel masih mengembara. Setiap kali mereka melakukan perjalanan, bait suci ini dilipat dan dibawa selama perjalanan. Baru kemudian dibuka dan didirikan kembali ketika mereka berkemah. Begitu seterusnya, sampai pada waktu bangsa Israel telah menetap di tanah perjanjian. Pada waktu itu Raja Daud katakan bahwa ia ingin membangun rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang adalah bait suci. Tetapi Tuhan katakan, Salomo yang akan membangun bait suci bagi Tuhan. Oleh karena tangan Daud terlalu banyak menumpahkan darah. Di dalam 1 Tawarik 28 kita bisa baca, "Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, 'Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya." Bait suci yang didirikan Salomo dikenal sebagai Solomon's Temple atau The First Temple. Itulah pertama kalinya bait suci didirikan secara permanen. Seperti halnya bait suci portable yang dibangun pada waktu Musa,
Juga ketika bait suci yang Salomo dirikan selesai, hadirat Tuhan turun memenuhi bait suci tersebut. Mari kita lihat di dalam 2 Tawari, pasal 5. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Tragisnya, bait suci yang telah didirikan dengan megah ini dihancurkan oleh bangsa Babylon di bawah Nebukadnezar ketika Yerusalem dikepung oleh bangsa Babylon. Tuhan izinkan hal itu terjadi oleh karena bangsa Israel berulang-ulang memberontak terhadap Tuhan dan tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 36 kita bisa baca, juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim atau Babylon untuk melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah, bait suci, yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, jadi bait suci dibakar pada waktu itu, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Setelah peristiwa itu, bangsa Israel kemudian berada dalam penawanan di Babylon. Ketika masa penawanan selama 70 tahun telah terpenuhi, kembali lagi pembangunan bait suci yang baru dimulai. Pembangunannya dimulai oleh Zerubabel, dan bait suci itu kemudian direnovasi dan disempurnakan oleh Herodes. Itu sebabnya bait suci ini dikenal juga dengan The Herod's Temple atau The Second Temple. Tetapi bait suci ini tidak semegah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan bahkan, tidak seperti bait suci pada waktu Musa dan juga pada waktu Salomo, bait suci ini tidak dipenuhi oleh hadirat Tuhan ketika telah selesai dibangun. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya. Ezra 3, mulai dari ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Banyak orang tua pada waktu itu, yang pada waktu bait suci Salomo dibangun, mereka masih muda dan mereka pernah melihat bait suci itu. Ketika mereka bandingkan dengan bait suci yang kedua, bait suci yang pertama jauh lebih megah, sehingga mereka menangis. Hagai pasal 2. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ini adalah karena bait suci yang kedua tidak semegah bait suci yang pertama. Tetapi dalam satu hal, kemegahan bait suci yang kedua ini akan melebihi yang pertama. Hagai pasal 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula,
firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Terjemahan ini kurang tepat. Coba kita lihat di dalam New King James Version. And I will shake all nations, and they shall come to the desire of all nations. And I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. Jadi desire of all nations, ini adalah Yesus sendiri. Kemegahan bait suci yang kedua akan melebihi kemegahan bait suci yang pertama, bukan secara fisik bangunan, tetapi dalam hal bait suci yang kedua, hadirat Yesus sendiri akan memenuhi bait suci itu. Mari kita lihat di dalam Markus 14 ayat 49. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu. Ini Yesus sendiri yang berkata. Mengajar di bait Allah. Jadi ketika Yesus ada di atas bumi, Yesus datang dan mengajar dari bait suci itu. Dalam hal itulah kemegahan bait suci tersebut melebihi bait suci yang pertama. Akan tetapi bait suci ini pun akhirnya dihancurkan ketika tentara Romawi di bawah Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem pada tahun 70 AD. Kita baca di dalam Lukas pasal 21. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara-saudara, sampai pada saat ini, bait suci tidak pernah dibangun kembali. Di lokasi yang tadinya bait suci berada, sekarang berdiri masjid yang bernama Al-Aqsa. Tetapi ada wacana yang berkembang mengenai pembangunan The Third Temple, bait suci yang ketiga. Usaha-usaha ke arah itu telah dimulai. Menurut pemahaman ini, penting agar supaya bait suci yang ketiga dibangun kembali di Yerusalem. Oleh karena Antikristus akan duduk di bait suci itu, bait suci yang ketiga yang belum dibangun itu. Dan hal ini akan terjadi setelah periode rapture atau pengangkatan yang tiba-tiba. Apakah betul ada peran penting dari bait suci ketiga yang direncanakan untuk dibangun kembali dalam rencana keselamatan? Apakah hadirat Yesus akan turun di bait suci yang ketiga? Kita lihat di dalam Ibrani pasal 8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati atau bait suci, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara-saudara, kalau kita salah objek, gantinya melihat ke bait suci di surga, kita menantikan bait suci yang ketiga di Yerusalem. Apakah kepentingan kita akan terpengaruh? Tentu saja. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui present truth. Oleh karena hal ini berhubungan dengan keselamatan kita. Sebaliknya, kalau bukan present truth, adalah present false, kepalsuan di akhir zaman, di mana hal-hal yang palsu disebarluaskan dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian orang dari kebenaran. Apakah setan berusaha untuk mengalihkan manusia dari kebenaran? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus adalah kebenaran dan setan adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, kita berada di tengah-tengah pertentangan besar antara kuasa Yesus dan kuasa setan. Ketika identitas antikristus yang sebenarnya telah terbuka, setan berusaha mengalihkan pandangan orang dari antikristus yang sebenarnya dan dari Yesus sendiri, supaya manusia terjebak dalam kepalsuan. Dan ketika antikristus yang sebenarnya muncul, orang tidak sadar, dan pada waktu itu, waktunya sudah terlambat. Saudara-saudara, pada episode berikut kita akan melihat identitas antikristus yang sebenarnya dan apa yang dilakukan oleh antikristus terhadap bait suci Allah. Kiranya kita senantiasa lapar dan haus akan kebenaran, karena Yesus katakan, mereka akan dipuaskan. Tuhan memberkati.